Saya tidak menyangka telur goreng biasa harganya bisa mencapai 800 yuan. Haidam dengan rasa ingin tahu mencicipi sepotong. Dia kagum. Bukan telur goreng, apa? Cao Tintu merasa sulit untuk memahaminya. Dia dengan cepat memasukkan sepotong ke dalam mulutnya. Lalu dia membeku sejenak. Sebenarnya benda ini terlihat seperti sepotong telur goreng. Adalah manisan yang terbuat dari mangga plus buah markisa dan air kelapa beku. Kedua orang itu belum bereaksi. Kemudian pemilik toko membawakan hidangan unik lainnya. Hidangan ini sangat mirip dengan hamparan bunga. Setelah menambahkan air, tanaman di 4 tanaman tampak tumbuh. Jadi ini salad tanaman yang bisa dimakan. Melihat itu keduanya tampak terkejut. Pemilik toko menertawakan kurangnya pemahaman mereka. Cao Tintu sangat marah. Dia dengan agresif mengambil hidangan itu dan pergi mencari koki. Saya datang ke sini untuk makan. Saya di sini bukan untuk melihat Anda melakukan sihir. Jika Anda masih ingin bermain trik, kembalilah ke Prancis. Koki itu sama sekali tidak bingung. Dia tenang, keluarkan sepotong daging sapi yang sudah disiapkan. Lalu menantang Tintu untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Melihatnya begitu sombong, Tintu memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dia memotong bawang menjadi beberapa bagian dan terlihat sangat terampil. Lalu dia memasukkan semua bawang bombay ke dalam wajan minyak. Kemudian potong daging sapi menjadi potongan kecil. Pada saat yang sama, jangan lupa memasukkan bawang bombay ke dalam wajan minyak. Untuk menghindari menjadi terlalu tua. Lalu dia mengambil bawang bombay dan menuangkannya ke dapur. Lalu tambahkan minyak wijen untuk menambah rasa. Selanjutnya masukkan potongan daging sapi yang sudah dipotong. Dia mengaduk daging dengan cepat dengan api besar. Kemudian tambahkan bumbu lainnya. Dan itu adalah... Saya telah selesai membuat hidangan lezat yang terlihat sangat menarik. Hidangan sehari-hari daging sapi ditumis dengan bawang bombay. Tapi Paul adalah koki berbakat yang berspesialisasi dalam makanan barat. Jadi dia membenci hidangan seperti itu. Dia memegang penyembur api, bakar permukaan dagingnya, sampai membentuk kerak bagian dalam yang renyah dan lembut. Dia memotong daging dan menaruhnya di piring. Kemudian gunakan penutup yang rapat untuk menutupinya. Dan berikut ini, adalah yang paling klasik dari hidangan ini. Dia menyalakan korek api dan memasukkannya ke dalam kayu apel yang ada di dalam tabung. Biarkan asapnya naik untuk mengasapi daging di dalamnya. Melakukannya akan membuat daging menjadi lembab dan empuk. Dan masih banyak lagi yang harum. Setelah mencium bistik yang dibuat Paul, Tintu yakin akan hal itu. Pada akhirnya, dia harus pergi diam-diam dari sana. Baru pada saat itulah Paul mencicipi hidangan yang dibuat Tintu. Tidak menyangka rasanya begitu lezat. Hidangan ini mengubah cara pandangnya terhadap makanan Cina. Dia pergi menemui Tintu lagi. Memutuskan untuk melakukan pertarungan tinggi rendah dengannya. Saya belum pernah melihat orang menggunakan pisau seperti itu. Paul mengambil pisaunya, menggeser garis ke tengah tubuh ikan akan memotong ikan menjadi 2. Dia mengusap tangannya untuk menentukan lokasi tulang ikan itu. Paul mengambil pinset, cabut semua tulang ikan secepat kilat. Kini giliran Tintu yang menusukkan ujung pisaunya ke tubuh ikan itu. Setelah memastikan bahwa semua tulang ikan telah dihilangkan, dia memegang pisau dan berulang kali memotong tubuh ikan itu. Ubah seluruh tubuh menjadi potongan-potongan kecil yang sangat rata. Kemudian dia membawa pisaunya ke area di mana kulit itu berada. Buatlah garis dari awal sampai akhir. Sedetik kemudian, dagingnya benar-benar terpisah dari kulit ikannya. Dia melambaikan tangannya, jadi potongan ikannya sudah diolah. Penonton di sana bertepuk tangan serempak, untuk kinerja yang sangat luar biasa. Ternyata Tintu adalah seorang chef terkenal di lingkungan ini. Berkat bakatnya, dia membuka restoran yang sangat terkenal di dekatnya. Setiap hari tokonya sangat ramai. Tapi suatu hari ada sebuah restoran barat, dibuka di seberang toko Anda, bersaing untuk semua pelanggan restoran. Koki restoran ini bernama Paul. Dia adalah koki bintang 3 Michelin. Pemiliknya menghabiskan banyak uang untuk mengundangnya kembali. Dia memasak dengan sangat baik, dan memiliki cara yang sangat canggih dalam menata hidangan. Menurut pendapat Paulus, makanan barat selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Jadi selalu kreatif, tapi makanan Cina sangat konservatif. Hampir tidak ada perubahan selama beberapa dekade terakhir. Jadi tidak ada yang menarik darinya. Kata-katanya membuat Tintu sangat tidak puas. Sehingga keduanya sering bersaing satu sama lain.
untuk menentukan kemenangan atau kekalahan, tetapi setiap kali seri. Kemudian 2 orang mendaftar untuk mengikuti kompetisi chef tingkat nasional, menentukan pemenang atau pecundang dalam kompetisi ini. Paul mengeluarkan sekotak foie gras yang sudah disiapkan, lalu bungkus dengan kertas timah. Dia menuangkan banyak air ke sekelilingnya, lalu masukkan ke dalam microwave untuk menghangatkannya. Lalu dia mengeluarkannya lagi dan menambahkan es untuk mengurangi panasnya. Selanjutnya, dia mengambil penyembur api dan memanggang bagian bawah kotak. Melakukan hal ini akan memudahkan untuk mengeluarkan hati angsa. Selanjutnya, ia memotong hati menjadi potongan-potongan kecil. Lalu letakkan daun salam di bawahnya. Lalu taruh foie gras dan gula gosong di atasnya. Dia menggunakan penyembur api untuk memanaskannya lagi. Gula yang terbakar menutupi foie gras. Terakhir, dia menambahkan sesendok selai strawberry, dipadukan dengan dekorasi istimewa masakan barat, membuat hati dengan saus karamel. Di sisi lain, Tintu juga merampas seluruh modalnya. Dia mengeluarkan bebek itu dan mematahkan semua tulangnya. Lalu dia menusukkan pisaunya ke perut bebek itu, untuk memotong semua yang ada di perutnya. Anda hanya perlu menggunakan sedikit tenaga, untuk mengeluarkan semua daging dari bebek. Penonton duduk di tribun. Semua orang sangat terkejut melihat pemandangan itu. Tintu kemudian memasukkan bumbu tersebut ke dalam perut bebek, dan tambahkan rebusan di dalamnya, sampai kulitnya membengkak. Dia menggunakan daun teratai untuk membungkus bebek, dan tutupi bagian luarnya dengan lapisan garam kasar. Setelah selesai, dia mengeluarkan panci pusaka, buang puluhan pon garam ke dalam panci. Setelah mengaduk garam, dia menaruh seluruh bebek di tengahnya. Sesaat kemudian, masakan bebek Qiankun yang harum keluar dari oven. Tintu memotong jalan, rebusan di dalam langsung mengalir keluar. Setelah mencicipi para juri, mereka semua sangat mengapresiasi keterampilan mereka berdua. Saatnya memberi penilaian. Skor keduanya sama, namun pada akhirnya wasit memutuskan untuk memberikan hadiah pertama kepada Paul, karena Tintu tidak menyajikan hidangannya dengan cukup hati-hati. Tintu pergi dengan marah. Baru setelah kembali barulah Paul mengetahuinya. Saya memenangkan hadiah pertama. Terima kasih kepada pemilik yang menyuap wasit terlebih dahulu. Dan dia akan membiarkan pacar Paul hadir. Kompetisi koki dunia. Ternyata Paul sudah lama kehilangan indera perasanya. Kini ia hanya bisa memasak berdasarkan resep keluarga. Tapi sekarang pacarnya telah mencuri buku itu. Jadi sekarang Paul sudah tidak berguna lagi. Paulus tidak dapat menerima kenyataan ini. Jadi aku pergi ke Tintu. Setelah sesi curhat, mereka menjadi teman. Keduanya memutuskan untuk menggabungkan masakan Barat dan Cina, bersama-sama berpartisipasi dalam kompetisi koki dunia. Tak lama kemudian, kompetisi resmi dimulai. Koki berasal dari berbagai negara, sedang sibuk menyiapkan makanannya. Tintu dan Paul masih dengan tenang menggiling kacang. Ternyata mereka berencana membuat masakan yang sangat klasik, tahu Szechuan. Padahal kelihatannya dari luar, hidangan ini memang tidak semenarik hidangan lainnya. Tapi semua juri terkejut setelah mencicipinya. Jadi hidangan tahu yang dia lihat tampak normal. Rahasia lain yang tersembunyi di dalamnya. Pertama-tama mereka menghias jus kacang dengan pola marmer, mosaik di atas potongan kacang. Lalu mereka membuat saus daging sapi, bentuk menjadi bola kecil dan letakkan di atasnya. Taruh saja di mulutmu, sausnya akan meledak di mulut mereka. Dan pada akhirnya mereka tidak lupa, makanan Sichuan tidak hanya pedas, tapi yang paling penting adalah mati rasa. Abu biang yang mereka pilih adalah tipe paling terkenal di Sichuan, dan mereka hanya menggunakan 3 benih teratas pada setiap balok. Melakukannya akan membuat tahu Sichuan harum dan pedas, sangat menarik. Juri kemudian dengan suara bulat menyetujui, menganugerahkan hadiah pertama kepada tim Tintu. Setelah kompetisi, Paul bekerja di restoran Tintu. Saya percaya itu berkat bantuannya, restoran akan menjadi semakin ramai. Cerita pun berakhir. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.